Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rifka Arzeti dari kelas reguler 1A. Di sini kita akan belajar tentang prinsip geografi, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari, jenis dan karakteristik bencana alam. Yang pertama, prinsip geografi. Prinsip geografi dapat diartikan sebagai sebuah dasar dalam mengkaji penyebaran, pengungkapan, dan penyajian gejala, variabel, faktor, serta masalah-masalah geografi dalam fenomena geosfer, dan terbagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip penyebaran atau distribusi. Ialah prinsip pertama, yaitu persebaran tentang bentang alam yang ada di permukaan bumi yang tidak merata, yang menjadikan setiap wilayah atau daerah tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh prinsip penyebaran ialah persebaran flora dan fauna, persebaran penduduk, bentang alam, hasil sumber daya alam, dan lainnya. Kedua, prinsip interrelasi, yaitu hubungan sebab dan akibat. Ialah suatu fenomena geosfer yang satu memiliki keterkaitan dengan fenomena geosfer yang lainnya. Sebagai contoh, letak garis lintang dapat mempengaruhi iklim, gerakan penghijauan dapat mencegah banjir dan tanah longsor, kepadatan penduduk mempengaruhi pembangunan di segala bidang, dan sebagainya. Ketiga, prinsip deskripsi, yaitu penyebaran, ialah untuk menggambarkan fenomena geosfer yang membutuhkan deskripsi dengan melalui tulisan-tulisan, tabel, gambar, maupun grafik. Sebagai contoh ialah peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia, dan lain sebagainya. 4. Prinsip korologi merupakan prinsip geografi yang menjelaskan berbagai prinsip yang telah dipelajari, yaitu prinsip penyebaran, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Sebagai contoh, penduduk di daerah pesisir pantai lebih banyak mata pencarian sebagai nelayan karena mereka lebih mudah untuk mendapatkan ikan dari laut. Yang kedua, fenomena geosfer dalam kehidupan sehari-hari. Geosfer merupakan suatu fenomena atau kejadian yang sudah terjadi di permukaan bumi. Kata geo berarti wilayah dan kata sfer adalah menaungi atau mengelilingi. Dan merupakan istilah tidak lepas dari geografi. Fenomena geosfer juga terjadi pada lapisan atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan astrosfer. 1. Fenomena lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer terdapat beberapa lapisan udara dengan tingkat ketinggian yang bervariasi, seperti troposfer, lapisan terendah, tempat terjadinya cuaca dan iklim, suhu menurun dengan ketinggian. Stratosfer, lapisan kedua mengandung ozon yang melindungi bumi dari radiasi UV suhu konstan. Mesosfer, lapisan ketiga, tempat terjadinya aurora borealis, cahaya utara, dan aurora australis, cahaya selatan, suhu menurun dan ketinggian. Termosfer, lapisan keempat, suhu meningkat dan ketinggian karena interaksi dengan radiasi UV, dan eksosfer, lapisan terluar, tempat terjadinya interaksi. Contoh fenomena atmosfer adalah fata morgana yang terjadi akibat pembiasaan sinar matahari oleh udara dengan tingkat kerapatan yang berbeda. Perbedaan musim yang berpengaruh pada kehidupan langsung maupun tidak langsung, dan adanya perubahan unsur cuaca. 2. Fenomena lapisan litosfer ialah terjadinya gempa, erosi, dan tanah longsor. Contohnya gempa karena pergeseran lempeng tektonik, longsor karena pergerakan massa batuan, erosi karena pengikisan dataran pantai akibat aktivitas arus gelombang dan pasang surut air laut. 3. Fenomena lapisan hidrosfer terdiri atas semua perairan di permukaan bumi seperti lautan, sungai, danau, dan sungai bawah tanah. Contohnya, keberadaan salju di pegunungan Jaya Wijaya, Papua. 4.
4. Fenomena lapisan biosfer terdiri dari semua lapisan organisme makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan organisme yang bersel satu. Contohnya, persebaran flora dan fauna di belahan bumi, keberagaman konsumsi bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Indonesia bagian barat dan tengah mayoritas mengkonsumsi nasi, sedangkan bagian timur mengkonsumsi sagu. 5. Fenomena lapisan astrosfer merupakan lapisan manusia di permukaan bumi. Contohnya di kehidupan sehari-hari adalah keberagaman adat dan budaya yang berpengaruh meliputi cara berinteraksi. Yang ketiga, jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana ialah yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Karakteristik bencana alam terbagi menjadi 3, yaitu bencana alam geologi seperti gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Bencana alam meteorologi seperti badai, angin topan, kekeringan, kebakaran hutan. Bencana alam ekstraterestrial seperti hutan meteor dan badai matahari. Jenis bencana alam yaitu banjir, ialah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Terjadinya banjir karena ulah manusia membuang sampah dalam saluran air. Untuk mencegahnya ialah membuang sampah pada tempatnya, mengalahkan sistem reboisasi, dan memberi penyuluhan kepada masyarakat yang berkaitan dengan banjir. Dan yang harus kita lakukan ketika banjir ialah tetap bersama keluarga, mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman, hindari kawasan banjir, jangan menyentuh kabel, dan selalu berdoa. Tsunami ialah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Hal yang dilakukan sebelum terjadi tsunami yaitu memantau peta apabila tinggal di daerah pantai, tetap bersama keluarga, menyiapkan suatu harga, dan hal yang diperlukan saat tsunami ialah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi bersama keluarga, memakai pelampung badan, dan berdoa. C. Pencemaran udara yang didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor dan asap dari pabrik industri. Dampaknya pada kesehatan manusia di dalam paru-paru polutan diserap oleh peredaran darah dan menyebarkan ke seluruh tubuh, dan dampak pada tanaman yaitu akan terganggunya pertumbuhannya. D. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar yang terjadi di permukaan bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Proses terjadinya gempa bumi ialah gempa tektonik, gempa yang sering terjadi karena pergeseran lempeng bumi. 2. Gempa vulkanik yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa gunung berapi. 3. Gempa batuan terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi, disebut dengan runtuhan. Hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa ialah membuat bangunan tahan gempa, mengatur tata letak ruang, jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan gempa, sedia perlengkapan wajib di rumah ataupun di tempat kerja. Terima kasih sudah menonton teman-teman hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.